Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ini buah dari perenungannya setelah semua yang terjadi. Ini buah dari perenungannya setelah semua yang terjadi. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu resonat sama kamu dan belum tentu ya cocok sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan ya untuk personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu siapa ya ciri-ciri dari si orang ini. Oke, siapa sih ya teman-teman, kamu berdiri dengan siapa? Oke, kalau Sora lihat di sini, orang ini itu punya satu keinginan, punya satu keniatan hati yang sangat kuat ya. Jadi kalau dia tuh sudah menginginkan sesuatu, dia akan benar-benar mengejar hal itu teman-teman. Kalau Sora lihat ya, orang ini juga ada yang cenderung pionir untuk memulai hal baru ya. Dia itu mungkin banget tertarik sama hal-hal yang berhubungan dengan politik. Dia juga sangat-sangat suka bisnis teman-teman. Kalau yang Sora lihat di sini ya, orangnya gitu ya, orangnya itu energinya kuat banget ya, energinya dominan, energinya bold ya. Mungkin kamu juga deket dia langsung berasa energinya dia yang sangat-sangat kuat. Lalu siapakah orang ini? Oke, orang ini ada yang mempunyai energi divine feminim ya teman-teman. Ada yang mempunyai energi divine feminim ya. Energinya dibalik energi dia yang kuat, tapi sebenarnya ada sisi dia yang cenderung lembut, yang melankolis ya, atau dia itu cenderung lebih sensitif. Jadi kalau menghadapi dia itu harus lebih halus gitu ya, karena banyak mungkin memakai perasaan. Ini tidak harus perempuan, tapi bisa saja memang dia laki-laki tapi energinya divine feminim ya teman-teman. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang sangat-sangat realistis ya. Orangnya itu realistis ya. Orangnya itu juga pekerja keras banget ya. Dan sekali dia udah percaya sama orang, dia itu akan cenderung percaya banget. Tapi kalau udah dikecewain, dia akan kecewa banget teman-teman ya. Orangnya itu terstruktur, punya banyak perencanaan, teratur ya. Dia sangat mungkin banget seorang pekerja yang sangat keras ya. Tapi gimana pun juga teman-teman, kalau Sora lihat saat ini mungkin sekali banyak energi ketakutan, banyak energi kekhawatiran, banyak energi kecemburuan kayak gitu ya teman-teman. Atau ada kemarahan sehingga energi dia vibrasinya jadi lebih bawah ya, lebih rendah karena mungkin lagi banyak masalah, lagi banyak ketakutan, marah, kecewa gitu ya, negative thinking. Jadi mungkin banget dia lagi pesimis sama hidupnya teman-teman ya. Kamu tuh kenal sama dia itu mungkin banget melalui sosial media atau internet ya. Mungkin kamu kenalan di chatting, kenalan di Facebook, kenalan di Instagram, aku nggak tahu, di TikTok dan sebagainya. Tapi artinya ini mungkin banget kalian juga banyak yang berinteraksi banyak melalui sosial media. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Jadi situasinya itu dia mungkin banget aktif di sosial media. Sorry, itu kotaknya jatuh, nanti aku ambil. Oke. Itu ciri-cirinya dia. Sekarang kita mau lihat ya teman-teman, ada energi seperti apa yang dia rasakan setelah semuanya terjadi sama kamu. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada situasi seperti apa sih antara hubungan kamu sama dia yang mungkin menjadi poin-poin utama ya. Aku lagi senang pakai kartu ini ya teman-teman. Jadi mohon tidak bosan, karena ini kartunya aku lagi ngerasa energinya connect banget dan cukup detail sama banyak hal gitu ya. Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi ketidakpastian dan kebingungan ya. Jadi mungkin banget hubungan kamu itu sama dia itu banyak bingung, banyak ketidakjelasan, banyak ketidakpastian ya. Jadi kayak mungkin hubungan yang arah dan tujuannya jalan tapi tidak jelas arahnya kemana ya. Dan membingungkan, mungkin banget sikap dia itu on off ke kamu, sikapnya itu nanti dekat sama kamu lalu nanti jauh sama kamu gitu ya. Jadi banyak sikap-sikap yang menurut kamu tidak bisa memetakan atau tidak bisa membaca orang ini gitu ya, karena banyak kebingungan ya. Orang ini itu juga ada isu di antara kalian itu adalah isu saling mendiamkan ya. Jadi mungkin sekali ya, ketika dia lagi ada masalah dia cenderung mengabaikan kamu, atau ketika dia mengabaikan kamu, kamu juga mungkin balik ngabain dia ya. Jadi kalian tuh main silent treatmentan. Dia silent treatment, kamu silent treatment. Oke?
Dan kalau Sora lihat di sini ada energi dominan, maskulin energi di sini. Artinya apa? Mungkin sekali hubungan ini itu dirasa perlu banget ada yang namanya ketegasan. Ketegasan, kejelasan, arah hubungan mau seperti apa gitu ya, atau energi siapa yang mau memimpin kayak gitu ya. Tapi energinya lebih kepada ketegasan deh, mau arahnya di mana gitu ya. Dan sebelumnya bisa saja orang ini belum tersadar banyak tentang koneksi di antara kalian, atau dia juga belum tersadar banyak tentang perasaan dia, dan dia cenderung ketika dia belum sadar banyak perasaan dia sama kamu, orang ini bisa saja menjauhi kamu ya. Ketika ada masalah juga dia mungkin banget sering menghindari kamu ya teman-teman. Tuh, orang ini punya masalah dengan kegelisahan teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini punya masalah kegelisahan. Mungkin memang belum siap secara mentalitas, atau memang belum siap secara keuangan, sehingga banyak hal-hal tuh yang bikin dia jadinya gelisah teman-teman ya. Tuh. Jadi orang ini selalu masa insecure, berusaha untuk ngamanin dirinya sendiri, karena mungkin banget dirinya juga belum aman teman-teman. Jadi mungkin di antara kalian jadinya komunikasi pun jadi kurang lancar, karena ketika ada masalah dia seperti mengamankan dirinya sendiri. Energi itu banyak kesedihan dan kekecewaan. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, banyak banget mungkin dia terlibat dengan masalah, jadi membuat energi dia itu banyak mellow, banyak sedih gitu ya. Itu yang jadi masalah dalam hubungan ini ya. Dan dia itu seperti hilang arah, mau arahnya kemana teman-teman. Itu makanya menyebabkan mungkin arah hubungan kalian itu jadinya nggak bingung mau kemana, karena dia pun masih penuh dengan ketidakpastian, ketidakjelasan. Makanya dia mengambil waktu untuk sendiri ya, untuk memahami lebih dalam perasaannya dia. Bagaimana situasi dia saat ini ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini itu ada sisi yang dia itu menyadari dia salah itu butuh waktu. Jadi makanya dia mengambil waktu untuk sendiri, untuk lebih banyak berkaca gitu ya teman-teman. Karena kalau Sora lihat, memang mungkin banget di sini ada usaha yang cintanya terasa banget berat sebelah. Ya mungkin kamu lebih banyak usaha, lebih banyak pengorbanan gitu ya teman-teman. Tapi sekarang dia itu punya energi, dia itu masih rajin stalking kamu, masih rajin mantauin kamu, masih mau tahu soal kamu gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini dia ada energi kerinduan. Jadi belum bisa benar-benar lepasin kamu, Mas. Makanya masih mengikuti energi kamu, teman-teman. Ya, saat ini kalau yang Sora lihat. Karena di balik sikapnya dia yang ngejauhin kamu, tapi sebenarnya dia belum bisa lepasin kamu. Ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Teman-teman, ternyata setelah jauh pun perasaan dia tidak berubah. Perasaan dia itu masih tetap ada di sana, dan justru perasaan dia itu semakin berkembang. Karena ternyata di sini ketika jauh pun dia masih punya energi kerinduan. Dan dimana ketika tidak ada kamu dia butuh energi untuk merasa aman. Jadi justru situasinya insecure dia ketika nggak ada kamu, teman-teman. Ya. Semakin berjalan dengan waktu, semakin dia menyadari bahwa hatinya dia semakin jelas pengen kamu, hatinya dia juga semakin jelas kalau dia itu perasaan dia sama kamu nggak pernah berubah, ternyata masih ada perasaan yang intens. Oke? Dan ternyata di perenungannya dia masih merasakan koneksi jiwa di antara kalian tuh sangat-sangat kuat. Ya. Ini yang bisa dengan jelas dia rasakan. Kalau kamu tuh punya ikatan koneksi jiwa sama dia, gitu ya. Dan ini adalah energi yang selalu terikat dengan kuat, teman-teman. Ya. Meskipun dia mencoba untuk menghadirkan yang lain, mencoba untuk mencari pengganti kamu, kayak gitu ya teman-teman. Mungkin banget dia berusaha lirak sini, lirak sana, cari yang lain. Tapi sepertinya energinya sulit untuk mendapatkan penggantinya kamu. Tuh. Karena ternyata energi kecintaan dia sama kamu, sayangnya sama kamu, energi dia terikat sama kamu itu masih sangat-sangat kuat, gitu loh ya. Apalagi energi yang dia rasakan ke kamu, teman-teman. Apalagi energi yang dia rasakan ke kamu. Oke? Energi perenungannya dia tentang kamu. Teman-teman, ternyata dia sangat-sangat bisa merasakan ya, kamu tuh bawa positivity buat dia. Ya, ada energi manifestasi yang kuat. Jadi makanya orang ini tertarik kembali ke kamu. Tapi ini juga dia menyadari setelah semua yang terjadi, kamu selalu menjadi seseorang yang ada untuk dia, membantu dia untuk merealisasikan banyak hal ya, teman-teman. Dan dia mulai menyadari bahwa dia seharusnya memperbaiki hubungan dia sama kamu, bukan malah menghadirkan orang ketiga ya.
Karena memang yang dia sadari adalah kamu sumber dari keseimbangan dia. Ya, jadi ketika memang kamu nggak ada, dia itu terasa tidak seimbang, terasa kehilangan, terasa dia sangat butuh kamu, teman-teman. Tuh, karena memang di sini masih ada akar dari ikatan jiwa. Ya, jadi hubungan kalian itu ada akarnya, sesuatu yang kuat, sesuatu yang menetap, teman-teman. Ya. Dan energi cinta itu terasa sangat murni. Artinya apa? Ya, dia baru menyadari gitu ya, ketulusan kamu tuh sangat-sangat berasa di jiwanya, dan sangat-sangat mungkin dia berasa kecarian kamu atas energi ketulusan kamu, ya. Tuh. Dan sekarang dia merasakan bahwa ada rasa ketakutan dia kehilangan kamu. Ada rasa ketakutan, ya. Dia ada rasa keterbutuhan, dia takut kehilangan kamu, ya, teman-teman. Dan ini memang dia rasakan semakin kuat ikatan jiwa di antara kalian. Ikatan jiwa, jalan takdir, karena mungkin banget dia mendapatkan itu melalui firasat. Kalau soal di sini ada yang banyak mendapatkan firasat-firasat batin ya, tentang koneksi dan keterikatan kalian. Tuh, dan banyak yang mendapatkan simbolisme, pertanda-pertanda melalui firasat batin, mimpi gitu ya, bahwa kalian memang benar-benar terhubung, memang kalian benar-benar terkoneksi. Ya. Dan memang ada energi kebahagiaan yang dia rasakan dari kamu. Artinya apa? Semenjak kamu masuk dalam hidupnya dia merasakan banyak sekali kebahagiaan. Jadi kamu salah satu sumber kebahagiaannya dia. Sudah janji takdir, bahagiain pula. Tuh. Dan semakin kesini, energi batinnya itu semakin menarik dia untuk ayo berubah, yuk ambil sikap yang tidak menghindari terus, yuk ambil sikap yang lebih jelas, yuk ambil sikap yang lebih tegas gitu ya. Jadi ini energi batin yang terkuatkan setelah direnungin, semakin jelas kayak semesta itu seperti memberikan dia pertanda, kode dan sebagainya kalau dia tuh harus melakukan sebuah perubahan dalam merespon situasi dan keadaan. Jadi nggak bisa terus-terusan seperti ini keadaannya gitu ya, teman-teman. Dan kalau surat di sini ada keinginan dia itu pingin kamu kembali. Ya, ini berarti kamu tuh sudah narik diri dari dia yang tadi Sora udah bilang. Ya, dia narik diri, kamu akhirnya narik diri. Ya, dia berharap kamu masih mau jadi punyanya dia lagi. Ini ada energi perenungan, dia takut kehilangan. Karena secara logika, ya memang kamu yang paling dia butuhkan ya. Dan dia itu memilih sendiri. Justru ketika dia sendiri, dia bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas. Ya, karena kalau sholat di sini orang ini cara berpikirnya rumit ya. Oke, dia tuh punya banyak masalah kalau sholat di sini ya. Banyak masalah nggak stabil, secara mungkin posisi keuangan, posisi mentalitas, psikologi gitu ya. Dan kalau sholat di sini emosinya dia tuh jadinya naik turun banget ya. Dia jadinya emosional banget ya. Dan dia tuh jadinya kayak mudah tersulut gitu ya marahnya. Jadi apa-apa tuh impulsif. Dia itu kesulitan untuk memahami perasaan dia dan kesulitan untuk menjelaskan sama kamu sebenarnya apa yang dia rasakan. Jadi orang ini tuh energinya kalut. Energi yang kebingungan. Ya. Kalaupun dia ada yang lain, dia tuh dalam tanda kutip terpaksa. Ya, mungkin hanya untuk mencari pelarian. Mungkin hanya untuk sekedar mencari tempat pelarian untuk melepas rasa ya. Dan dia sadar dia itu memang penuh dengan masalah ya, tapi dia juga tahu bahwa kamu yang mungkin sangat bisa menerima dan memahami dia ya. Apalagi teman-teman yang sedang terjadi sama hidupnya dia, yang dia renungkan tentang kamu. Ternyata dia masih punya energi sangat kuat perasaan cinta sama kamu. Ya, apapun situasi dan keadaannya, dia sekarang masih sangat menginginkan kamu, masih mau tahu kamu, ada energi kerinduan yang sangat kuat. Ya. Sebelumnya, ya, dia itu mungkin banyak diam, tapi kalau sholat di sini ada energi chasing yang besar. Artinya, sangat mungkin sekali orang ini ingin menggapai kamu kembali. Ada energi keterikatan yang sangat kuat. Dia itu butuh kamu loh dalam banyak hal ya. Tuh. Karena memang kamu tuh seseorang yang bisa membawa dia kepada energi banyak kebahagiaan. Jadi pas gak ada kamu tuh memang kebahagiaan itu terasa sirna buat dia ya. Belum pertanda-pertanda yang tadi Sora udah bilang. Karena memang kenyataan perasaan itu tidak bisa dibohongi
ya. Dia punya perasaan ke kamu, perasaannya kuat, dan setelah direnungin, kenyataannya dia tidak siap kehilangan kamu. Tuh, ya kan? Nih, koneksi jiwa kan? Kenyataannya koneksi jiwa ini real gitu ya, jadi bukan halu-halu ya. Tapi ingat ya, ini harus dirasakan oleh dua belah pihak ya. Kamu merasakan, dia juga merasakan, makanya ikatannya kuat. Tuh ya. Ada beberapa yang memang juga mengalami masalah tentang finansial. Mungkin kondisinya nggak kondusif, keuangannya kurang positif gitu ya. Tapi kalau Sora lihat, dia juga sadar. Ya, dia harus menerima konsekuensi selama ini dia berperilaku sama kamu seperti apa gitu ya. Dia siap sebenarnya untuk bertanggung jawab menerima konsekuensinya. Dan sekarang yang paling dia inginkan cuma melihat potensi untuk dia bisa ketemu lagi sama kamu. Ini ada keinginan orang ini ketemu sama kamu, teman-teman. Ya, ingin ketemu lagi gitu ya. Kan karena memang tadi udah Sora sebutin, dia pingin kamu balik gitu ya. Tuh, dia pingin memperbaiki hubungan ke tahap yang lebih baik, tahap yang lebih lanjut, adanya transformasi gitu ya. Karena memang orang ini juga punya banyak masalah dengan inner child. Jadi ketakutan dia dengan keadaan dia yang sulit gitu ya. Itu juga salah satu dari inner child dia ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh pingin melepaskan apa yang sudah lalu. Artinya apa yang terjadi di masa lalu di past itu semoga tidak terbuka dan tidak terulang lagi. Gitu loh. Karena di sini memang kalian tuh energinya mirroring loh. Kamu nyari dia nyari kamu ya. Luka kamu juga mungkin jadi luka dia gitu ya. Dia ingin memperbaiki hubungan ini. Kapan Sora dia datang? Gak usah ditunggu kapan datang. Dia akan datang pada waktunya, teman-teman. Ya, tuh. Orang ini punya masalah inner child. Jadi sangat mungkin banget ya masa kecilnya sulit. Atau dia juga ada sisinya kalau sama kamu tuh manja banget gitu ya. Semua jawaban yang kamu dapat, kamu ingin tahu, bisa kamu bawa dalam meditasi. Dan kalau Sora di sini, orang ini juga membawa kamu ke dalam meditasinya dia, dalam doanya dia. Ya, makanya kalau ada energi pergerakan dari dia pun itu adalah bentuk dari arahan semesta ke dia itu supaya bisa lebih positif, supaya dia bisa mengambil langkah yang lebih baik sama hubungan kalian. Jadi kalau saat di sini niatnya bagus banget ya, oke, untuk mengapresiasi, memperbaiki segala sesuatunya gitu ya. Kalau saat di sini orang ini punya niat yang cukup tulus kok teman-teman ya, untuk memperbaiki hubungan. Oke, karena dia sudah mau berhenti untuk melakukan tindakan yang sama. Mungkin kamu sama dia selama ini banyak yang silent treatment gitu ya. Terus habis itu banyak yang main diem-dieman, tiba-tiba hilang kayak gitu ya teman-teman. Sorry ini nggak diambil ya. Jadi dia tuh kayak pingin menghentikan pola itu, harus bisa punya hubungan yang lebih sehat. Jadi makanya dia pingin nyembuhin dirinya dan nyembuhin hubungannya. Nah, sehat buat kamu apa? Teman-teman ngadepin situasi ini memang harus dengan energi manifestasi dan doa yang positif. Tapi dalam tanda kutip kamu tidak bisa mengikat dia dengan energi posesif gitu ya. Biarkan dia itu mengambil langkah. Dari langkah-langkahnya dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia ambil langkahnya, baru kamu kasih penilaian. Oke? Ikhlasin aja, jalanin ya. Jadi jangan pakai nanti harus gini harus gitu, jalanin dengan lapang dada, ikuti alur dari semesta gitu ya. Lihat tindakan apa yang dia ambil, kamu kan juga bisa kasih penilaian. Tindakan dia apakah sudah jadi lebih baik atau enggak, tindakan dia sudah jadi nyata apa enggak, kalau dia mau berubah dan sebagainya itu kan dia tunjukin. Jadi tapi kamu tidak bisa maksain energinya. Aku maunya sekarang, aku maunya dia gini, aku maunya dia gitu, lalala. Semua yang dipaksakan pakai aku maunya atau harus itu nggak bisa jalan, karena ini ada energi rilis. Ikhlas ini benar-benar tulus, ikhlas, lepasin biar semua berproses. Oke? Nah, untuk teman-teman yang ingin mungkin memperbaiki komunikasi juga sama dia ya, karena kalau soal di sini mungkin banyak sekali kesalahpahaman gitu ya, sangat mungkin sekali ada komunikasi yang terputus ya. Kalau yang Sora bilang tadi, ada proses ego untuk melepaskan jadi dewasa ya. Silakan dibeli cincin batu Amazonite dari bulan sabit ini. Ya, yang sudah Sora booster dengan energi healing, membawa energi perubahan ke arah yang lebih positif ya, untuk menyembuhkan cakra hati dan cakra tenggorokan ya, membantu juga untuk kamu yang sering emosional, kalau berbicara susah dimengerti, atau kalau seandainya orang ngomong juga mungkin gampang salah paham, ini bagus banget loh ya. Ini stok semakin tipis terus, beli selagi masih ada ya. Nanti kalau ini udah habis, Sora kemungkinan tidak restock lagi karena ini import, kalau beli 1-2 nggak bisa ya. Harganya 225.000 di Instagram Sora @sora_tarot ya, silakan dipesan. Atau kalau mau di Tokopedia juga bisa, linknya sudah Sora sematkan di bawah di pin komen
klik yang tulisannya warna biru atau warna berbeda di handphone kamu ya. Duduk diem di rumah, nanti dikirim. Hanya kalau di Tokopedia itu lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedianya ya teman-teman. Oke, ini dibeli selagi masih ada batu amazonite asli ya. Setiap batu yang Sora buat dan setiap batu yang Sora program itu beda batu beda fungsi ya, jadi kamu nggak usah khawatir nggak ada yang sama. Oke, kita lihat dulu dia yang terbuka. Leo, Libra, Virgo, Leo, Aries, Virgo, Gemini, dan Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi nomor rumah, bisa jadi nama tempat gitu ya. Teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pingin beli kartu, pingin booking bazi, buat baca bazi, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau mau belajar Sora, aku mau belajar baca kartu deh biar baca sendiri, boleh juga. Aku buka kelas gitu ya, private, semua ada, semua bisa buat yang serius mau belajar. Oke. FBJT, WNRG, VYQU, RFNDIO. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dulu sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu ya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Sora tunggu belanjanya dan Sora tunggu personal readingnya. Jangan lupa main ke channel Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.